Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nashkurullaha wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi sayyatal hasanata tarmuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahiman rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berzikir, membasahi bibir, memuji Allah, dengan membuktikan, dengan mengamalkan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan Allah kemampuan, kekuatan istiqomah sampai mengakhirkan hayat kita dalam keadaan tunduk patuh berislam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seraya kita bermohon kepada Allah agar kita sentiasa istiqomah mengikuti contoh teladan baik dari beliau, dan semoga kita tetap istiqomah menjadi umat beliau, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma kadang di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah momentum tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, 1 Muharram 1447 Hijriah. Melalui sejarah peradaban Islam, maka kita bisa melihat momentum tahun baru Islam diambil dari peristiwa hijrah Nabi. Ini ijtihad dan usulan dari Khalifah yang kedua, Umar Ibn Al-Khattab. Umar memandang bahwa momentum pergantian tahun ini bukan sekedar pergantian kalender tahun lalu dengan tahun sekarang. Harus ada spirit yang membawa pada kemajuan dan keberlanjutan kebaikan di hari-hari mendatang. Maka spirit hijrah inilah yang oleh Umar dijadikan sebagai momentum peralihan tahun baru Islam. Kalau kita melihat kepada sejarah, kita bisa mengambil pelajaran banyak tentang peristiwa penting, yaitu hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Paling tidak ada 4 pilar dari peristiwa hijrah, dari peristiwa tanggal peralihan tahun baru Islam ini, yang oleh Umar agar kita mengenangnya dan menjadi pengingat bagi kita, selain melakukan introspeksi diri, evaluasi diri, dan muhasabah diri. 4 pilar ini adalah tonggak kemajuan Islam, sekaligus tonggak peradaban kemajuan negara modern yang disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah adalah
negara modern berperadaban. Al-Munawwarah adalah yang menjadi cahaya, yang menjadi pusat peradaban dunia dengan sinar terang kebenaran. Apa 4 pilar sebagai prasyarat negara maju, negara berperadaban yang berkemajuan? Yang pertama adalah pilar al-masajid, pilar masjid. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, maka bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Pertama bangun adalah Masjid Kuba. Beberapa saat kemudian bergeser 4,7 km dari Kuba menuju ke arah yang telah dibangun hari ini, Masjid Nabawi. Bukan istana mega, bukan rumah yang mewah yang dibangun Rasulullah SAW dan para sahabat, tetapi adalah masjid sebagai simbol dan pusat daripada peradaban bermula. Di dalam surat Al-Jin ayat 18, Allah ingatkan kita semua tentang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah. Di dalam bahasa Arab, lillah paling tidak ada 2 makna. Lillah bermakna milik Allah, sebagaimana firman Allah, lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah langit dan bumi. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Lillah di sini bermakna milik Allah. Ketika manusia membangun masjid dengan hartanya, Allah ingatkan sungguhnya ketika sudah tegak bangunan masjid itu, maka wa annal masajid lillah, sesungguhnya masjid itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa, bukan milik si kaya yang membangun masjid, bukan milik Pemda, Pemkot, Pemprov dengan anggaran Pemdanya atau APBD-nya atau APBN-nya jika itu milik atau masjid negara. Tetapi Allah ingatkan wa annal masajid lillah, sesungguhnya masjid itu milik Allah. Sang pemiliknya Allah. Walaupun oleh anggaran yang Allah titipkan, apakah dari APBN, APBD atau orang-orang kaya di antara kalian, sesungguhnya itu titipan semata. Wa annal masajid lillah, sesungguhnya masjid-masjid Allah itu milik Allah. Lillah yang kedua maknanya adalah sebagaimana firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makna lillah di sini adalah niat dan orientasi harus karena Allah, untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Karenanya jika ada di antara kita yang diberi kesempatan untuk mengurus, menjadi takmir masjid, atau dijadikan kesempatan untuk menjadi pengurus organisasi yang berhubungan dengan masjid, seperti Dewan Masjid Indonesia atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau organisasi yang berhubungan dengan masjid, maka yang harus diawali dengan niat orientasi itu harus karena Allah. Sebagaimana firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orientasi dan niatnya harus karena Allah, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa. Pilar pertama yang dibangun Nabi adalah masjid. Di dalamnya adalah hamba Allah sujud ruku kepada Allah tanpa membedakan warna organisasi, warna ormas, warna mazhab, termasuk warna partai, warna pilihan. Itu di luar masjid.
Di dalam masjid kita adalah hamba Allah tanpa membedakan suku, bahasa, tingkat kekayaan, berapa gajimu, berapa kekayaanmu, di mana tingkat jabatan kekuasaanmu. Di masjid adalah hamba Allah. Karenanya masjid sebagai muwahhid, pemersatu, menyatukan semua potensi umat di sini, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, maka masjid menjadi pemersatunya. Hadirin sekalian, pilar pertama adalah masjid. Maka tugas kita adalah memakmurkan, dan tugas kita adalah menjaganya dengan memakmurkan dengan banyak kegiatan, bukan hanya dimensi spiritual, akar kata dari sajadah yasjudu masjidan. Maka masjid sebagai tempat sujud, maka masjid adalah baitullah, rumahnya Allah. Berarti mengurus masjid adalah mengurusi rumahnya Allah. Maka berbanggalah yang menjadi ta'mir masjid, yang menjadi marbot. Marbot awal kata dari marbutun, dari bahasa Arab, rabitatun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maka profesi tertinggi di hadapan Allah adalah marbot masjid. Profesi yang mulia di hadapan Allah adalah marbot masjid. Karena qalbuhu marbutun ilal masajid, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dia telah mewakafkan dirinya untuk merawat rumahnya Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke sebuah masjid, lalu bertanya kepada sahabat, di mana si fulan? Maka para sahabat tertunduk lesu sambil mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu bahwa si fulan telah tiada? Si fulan telah wafat. Rasulullah memerah wajahnya, gemeretak giginya sambil mengatakan, kenapa engkau tidak memberitahu aku? Tahukah engkau, jika kebaikanmu dikumpulkan di hadapan Allah, maka tidak akan pernah menyamai si fulan tersebut. Tunjukkan kepadaku sekarang di mana pekuburannya. Hadirin sekalian, siapa yang Rasul masuk itu adalah marbot masjid, tukang bersih masjid, yang dianggap rendah pekerjaannya, mungkin remeh dan hina, seolah pekerjaan yang tidak ada apa-apanya. Tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW, dia adalah profesi tertinggi dan termulia, diagungkan. Rasul sampai hampir marah kepada sahabat yang tidak memberitahu marbot yang wafat, tidak dikasih tahunya. Karenanya jangan anggap remeh, jangan anggap remeh. Marbot masjid, marbot dari bahasa Arab, marbutun qalbuhu bil masjid. Hatinya terpaut dengan masjid, berarti terpaut dengan Allah, berarti terpaut dengan rumahnya Allah. Maka bersyukur, berbangga orang yang ngurusi masjid, berarti menjadi keluarga besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar pertama dari spirit hijrah adalah spirit masjid. Yang kedua adalah spirit ukhuwah, mempertemukan antara muhajirin ansar, antara pendatang dan mukimin. Tidak membedakan siapa pendatang, siapa mukimin. Yang dibedakan adalah siapa yang beramal soleh, berkontribusi kebaikan dan kemanfaatan. Pilar yang kedua adalah ukhuwah ini. Ini adalah basis massa yang akan memajukan bangsa, negara, bahkan kampung kita sendiri. Rukun ukhuwah yang pertama adalah ta'aluf, saling mengenal, lalu tafahum, saling memahami, lalu takafur, saling senasib dan penanggungan, dan yang paling tinggi adalah ihsan, mendahulukan orang lain daripada diri. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika sampainya di Madinah, Al-Haris itu Malik Al-Ansari datang ke hadapan Abdurrahman bin Auf saja mengatakan, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya rumah megah, aku punya beberapa istri yang cantik, aku punya harta benda yang banyak. Sekarang pilih mana yang kau suka, aku kasih kepadamu.
Pilih rumah yang kau suka, aku beri. Pilih harta berapapun, aku kasih. Pilih istri yang paling cantik di antaraku, aku akan ceraikan dan aku akan berikan kepadamu untuk kau nikahi. Tapi orang beriman punya iffah dan izzah, punya harga diri, tidak meminta, tidak meminta. Walaupun sudah dipersilahkan, maka Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, terima kasih wahai saudaraku, aku diajarkan ke sini bukan untuk meminta dan menerima, tetapi tunjukkan kepadaku di mana pusat ekonomi. Maka pilar yang ketiga yang dibangun Rasulullah SAW sebagai negara yang maju dan berkemajuan adalah bangkitnya ekonomi berbasis masjid. Apa yang disebut dengan gerbang emas, gerakan bangun ekonomi masjid untuk Indonesia emas ke depan. Indonesia emas ini tidak akan atau sulit dibangunnya manakala tidak ada gerbang menuju Indonesia emas. Dan gerbang itu ada di masjid. Maka bangun ekonomi masjid ini prasyarat negara maju dan berkemajuan. Dan yang terakhir adalah prasyarat negara maju itu adalah melambangkan konstitusi tertinggi negara yang mengakui hak asasi manusia, yang mengkolaborasikan seluruh entitas bangsa, bukan hanya satu agama, tapi seluruh potensi berbagai agama, berbagai suku dan bahasa. Maka pilar yang keempat adalah membangun konstitusi kesepakatan, apa yang disebut dengan As-Sulhu Al-Madinah, Piagam Madinah. Konstitusi negara pertama di dunia adalah Piagam Madinah yang mengkolaborasikan seluruh kekuatan entitas berbagai agama dan mengakui hak asasi manusia. Pertama adalah Islam dan mengangkat derajat mulia perempuan, bukan nomor 2 di antara laki-laki, bukan alat komoditi dan transaksi jual beli yang dulu sebelum jahiliyah. Maka di era Islam ini semua sama, yang membedakan adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sekalian, prasyarat menuju Indonesia emas, Indonesia maju itu ada di Indonesia ini. Tinggal kita mengambil model kepada perjalanan kemajuan peradaban di zaman Rasulullah SAW, dan momentum 1 Muharram ini adalah momentum flashback kita, seberapa dekat kita dengan role model kita, baginda yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bangun basis kekuatan kita dari masjid untuk Indonesia maju, dan gerbang emas ini menuju Indonesia emas. Gerbang emas itu adalah gerakan bangun ekonomi masjid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan iman kita dan menyaksikan generasi anak muda yang akan memimpin Indonesia hari ini dan kedepannya dengan nilai-nilai spiritual yang bagus, yang tinggi, yaitu berbasis masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang akan mampu memakmurkan masjid Allah itu adalah mereka yang punya iman kepada Allah, mereka yang punya iman kepada hari akhir, mereka yang istiqomah menegakkan salat, mereka yang berpusat kepada ekonomi kerakyatan, berpusat pada zakat produktif dan wakaf produktif, dan mereka tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah, dan pada akhirnya hidupnya terbimbing istiqomah sampai akhir hayatnya. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah fa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du ayyuhal hadirun. Usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir lana khotoyana waghfir lana ma'asina waghfir lana wali walidaina waghfir lana ya Allah masyayikhina wa ulama'una wa habaibuna wa qiyadatuna wa ruasabuna wa rais khususin di Jamhuriyah Indonesia ya Allah wa jami'il muslimina wal muslimat min masyariq al magharibaha. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Wansurna wal muslimin. Wansurna wal muslimin. Wansurna wal muslimin mu'minina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wansurhum wansurna ya Allah. Wansurna wansurhum muslimina ya Allah fi Palestina wa fi Gaza. Allahumma harir masjidil aqsa. Allahumma harir masjidil aqsa. Allahumma harir Palestin. Allahumma ja'al balana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil munkari wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fathul akbar aqimus shalah.